lari gitu deh. Bu, apakah jalannya betul gitu ya, arah Prabu Mulih? Terus ibunya kayak cuma ketawa senyum. Betul, tapi kalau hujan atau apa siap-siap nangis. Gak Tapi ada. itu kayak orang biasa pas ngobrol. Orang biasa, cuma mungkin nggak ngeh kali ya. Itu tuh ininya tuh nggak ada gitu loh, kayak bunian kali ya. Ininya rata gitu. Garis bibirnya nggak ada. Iya. Wah, ada acara apa ya? Yang dia lihat tuh kayak suasananya kayak rakyat zaman dulu, kan? Jadi yang cowok pakai pangsi namanya. Pangsi hitam-hitam, yang ceweknya pakai kemben. Terus ininya jarik gitu, jarik. Terus kayak mereka bawa nampan. Mudik adalah singkatan dari mulih dilik, yang artinya pulang sebentar. Tapi ada versi lain yang bilang itu artinya pulang ke desa. Ya apapun itu, mudik bagi kita semua adalah pulang ke kampung, merayakan hari raya bersama keluarga dan kerabat dekat. Nah, gue doain buat para Lang dan RJL Satset yang mudik pada tahun ini, selamat sampai tujuan dan pulang ke rumah kembali dengan selamat. Nah, hari ini gue kedatangan seorang ex JKT48 yang justru ngalamin kejadian horor mudik, katanya masuk ke kampung Bunian. Langsung aja kita sapa. Halo Mega. Halo, Kak. Katanya masuk ke kampung Bunian. Ya, mungkin gunung gaib, ada perkampungan bisa dibilang gitu. Satu keluarga masuk semua. Iya, satu keluarga. Tahu itu orang Bunian dari mana? Mungkin apa ininya nggak ada gitu. Apa sih ini? Garis bibir. Oh. Terus ya gitu deh. Dan setelah kejadian itu, katanya ada salah satu keluarga kamu yang diikutin, itu benar? Iya, betul. Tanteku, lebih tepatnya. Dan ini kan ada videonya ya, boleh lihat nggak videonya? Boleh? Oke. Ini waktu kamu tersesat ya? Iya, ini yang di gunung. Di situ nggak ada mobil siapa-siapa lagi? Apa orang-orang nggak ada lagi? Nggak ada orang, terus cuma mobil aku dan mobil omku. Kita cuma 2 mobil. Sampai akhirnya kamu ketemu orang Bunian itu. Beberapa orang. Ini menurut gue Bunian. salah satu cerita horor mudik terseram gitu. Kalau lu takut, mending lu pikir-pikir dah nonton ini. Ditahan dulu ceritanya. Nah, buat kalian yang punya cerita horor pas mudik pulang kampung, boleh buat kirim ke sini. Siapa tahu diundang ke RJL ya. Karena kemarin Kak Mega juga ngirim ke RJL tuh ceritanya. Langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Seperti biasa guys, kalau di RJL nggak ada narasumbernya, gue suruh tambah-tambahin ceritanya. Gimana kisah horor Mega X JKT48 saat mudik? Langsung aja, mungkin boleh ceritain dari awal. Oke, jadi orang tua aku itu dua-duanya orang Padang, pure. Cuma kita emang tinggal di Bandung, aku dari lahir di Bandung. Nah, di kampungku ini ada namanya Pulang Basamo nih. Jadi setiap 4 tahun sekali
Jadi yang satu kampung ini kan banyak merantau tuh kan ke seluruh Indonesia. Nah, yang seluruh Indonesia ini berkumpul di satu titik untuk pulang Basamo ini gitu. Nah, ini tuh kejadiannya 2018, pulang Basamo 2018. Tepatnya 17 Juni 2018. Nah, aku ikut nih acara pulang Basamo ini. Pulang Gitu. Basamo, pulang bersama. Iya, pulang bersama gitu. Jadi ada acaranya. Terus ya udah kita konvoy nih sampai ke Padang. Kita nih siapa aja? Ya itu, yang satu kampung ini yang mencar seluruh Indonesia ini. Kumpul satu titik gitu. Ya, ngumpul satu titik untuk pulang Basamo ini gitu. Akhirnya tanggal 17 Juni 2018 ini kita pulang Basamo ikut acara ini gitu. Nah, nyampe Padang, ya, nyampe kampungku itu ada banyak acara. Kayak acara di kampung, ya lebaran lah, lebaran Pandendang pastinya, dan yang lain-lainnya. Acara di kampungnya tuh banyak lah. Cuma ada yang memilih dia di kampung aja nih, di kampungku ikut acara, atau dia pastinya ini pergi liburan kayak ke wisata gitu. Nah, akhirnya keluargaku memilih untuk berwisata nih ke Bukit Tinggi dan lain-lain gitu. Nah, ini tuh terjadi nih awal mulanya gitu. Jadi kita mau ke namanya daerahnya Kelok 9. Nah, kita buka topik lah karena macet gak sih, mudik ya, liburan. Pasti ke tempat wisata tuh macet banget kan. Aduh, bosen, ngapain kita buka topik lah di mobil ini. Nah, buka topik, kepikiran aja gitu, pengen makan bakso. Di Padang tuh ada nggak sih bakso yang enak gitu kan. Karena di Bandung tuh ada, di Sukajadi ya, dekat rumahku tuh ada enak gitu. Nah, itu kan kita pakai Maps ya, pakai Google Maps buat ke Kelok 9 ini. Terus dia jawab, Google Maps ini kayak, iya di sini ada Google yang bakso yang enak, kata si Google Maps-nya. Padahal di daerah situ nggak ada toko tempat makan bakso, itu nggak ada. Terus juga nggak pakai yang, nggak diaktifin tuh yang buat voice Google-nya itu, nggak diaktifin. Cuma kita pikir ya mungkin error aja gitu, error aja. Nah, terus lanjut ke Kelok 9 nih, itu kondisinya udah mulai maghrib. Jadi itu mulai nih di sini, dari yang abis itu tuh kan jadi mencekam ya. Jadi kita diam-diamin kayak apa ya? Jadi kok gini gitu. Akhirnya nyampe di Kelok 9, mulai tuh saudaraku kayak berat, gak enak. Terus kita ngerasain kayak hawanya gak enak lah gitu, padahal pemandangannya bagus banget ya Kelok 9 tuh. Cuma pada nggak enak badan kayak gitu. Dan mungkin kita baru pertama kesana dan kurang permisi mungkin, jadi itu dari situ lah. Nah, dari setelah yang liburan yang di kampung ini, jadi tiap harinya tuh kurang enak gitu loh, rasanya nggak enak badan, terus gak nyaman lah di kampung. Akhirnya setelah 2 minggu itu kita memutuskan untuk pulang. Udah arus mudik juga sih sebenarnya, untuk pulang ke Bandung lagi. Nah, di keluargaku ini itu ada namanya tradisi, sebuah tradisi yang kalau perjalanan jauh ya, kita meyakini ya, orang Islam tuh ada namanya hitungan hari dan jam baiknya gitu, maksudnya yang baiknya gitu. Nah, kita mengikuti itu. Kita tuh kalau mau pulang ke Bandung itu harus jam 7 malam. Kita melakukan itu jam 7 malam. Cuma sayangnya nih, kita mampir dulu setelah itu ke sanak yang lain. Mungkin dari situ juga udah salah sih, udah awal mula dari tragedi ini mungkin gitu. Nah, akhirnya udah tuh berangkat. Mulailah dari namanya tuh Lubuk Linggau.
di Lubuk Linggau ini tuh kita di sebuah restoran gitu, di reminder lah sama kakek. Jadi kakekku ya bisa dibilang orang bisa gitu. Dia bilang kayak cepet pulang aja, jangan lama-lama di jalan, kayak nanyain baik-baik aja enggak. Cuma kita masih belum notice nih ada apa gitu. Nah di sini kita memutuskan untuk menghindari namanya daerah lahat. Jadi daerah lahat tuh ekstrim lah jalannya gitu. Kalau misalnya dilewati karena kita menuju malam kayaknya nggak oke. Nah kita nyari jalan alternatif menggunakan Google Maps. Google Maps-nya tuh diarahinnya ke Prabu Muli. Jadi kita lewat Palembang daripada lewat Lahat gitu. Nah kondisinya di sini aku 2 mobil nih. Jadi mobilku, mama, papa, kakak dan aku. Kita berempat. Dan mobil om itu om, tante, dan 3 anaknya. Jadi kita bersembilan nih. Masuk nih ke suatu jalan yang menuju di Google Maps-nya itu menuju Prabu Muli ini. Jalannya kayak gimana sih? Jadi jalannya pertigaan gitu. Jadi kita belok kanan. Jadi jalannya lurus. Tapi makin lama makin mengecil gitu. Bukit atau jalan biasa? Awalnya seperti desa. Kayak ada desa gitu, kantor kecamatan kayak gitu masih. Cuma makin lama itu tinggal hutan-hutan, jalan tanah merah doang. Tanah merah. Nah di sini nih kita udah mikir apa salah jalan gitu kan. Tapi di Google Maps-nya menunjukkan benar. Di akhirnya kita ngikutin jalannya itu makin sempit, cuma bisa ya sejalur mungkin mobil. Itu tanah merah, samping-sampingnya udah lumayan hutan. Makin lama nggak ada orang. Akhirnya kita menemukan nih satu warung, kayak ya warung kecil gitu, kayak gubuk. Ada ibu-ibu, ya sekitar 60 tahun, agak berisi. Kita nanya, ya Bu, apakah jalannya betul gitu ya, arah ke Prabu Muli? Karena kan itu tanah merah ya, kayak jalan tanah merah, samping-sampingnya hutan gitu kan. Terus ibunya kayak cuma ketawa, senyum. Betul, tapi kalau hujan atau apa siap-siap nangis. Kayak kenapa nangis gitu. Coba oke, makasih Bu. Terus ya udah kita lanjut perjalanan tuh. Si ibu-ibu ini tuh masih kita lihat tuh masih ngeliatin mobil kita gitu. Ibu-ibunya kayak gimana? Ibu-ibunya kayak pakaiannya lusuh, lumayan lusuh. Sekitar 60 tahunan, agak berisi. Rambutnya segini. Pakai kayak daster ya mungkin ya. Penampilan biasanya cuma agak sedikit lusuh. Cuma dia yang tatapannya kosong, cuma dia senyum gitu. Terus ya kalau hujan atau apapun siap-siap nangis katanya. Cuma kita mikir ya udah lah ya gitu. Terus akhirnya kita melanjutkan masih menggunakan Google Maps. Makin lama udah nggak ada orang, jalannya cuma naik turun. Nah ini tuh kita masuk si daerah ini jam 3:30 sore. Itu jalannya naik turun dengan kondisi ya tadi kan bensin tinggal segitu lagi. Ya yang kita pikirkan antara habis bensin nih begal kan atau apa. Cuma ya udah hampir sekitar sejam itu berjalan, kondisinya bensin tuh masih aman. Terus udah mulai tuh suasananya kayak remang-remang, kayak senja tapi hawanya beda gitu yang dirasa. Terus ada suara gauman. Kalau hewan kan kita tahu ya kayak harimau gitu kan jelas ya gaumannya. Ini tuh seperti apa ya, raksasa gitu. Pernah dengar sih kayak di film-film apa ya, keras, nyaring gitu. Tapi kita nggak tahu, dan itu kita dengar semua di dalam mobil. Kan mobil kedap ya harusnya. Itu jelas banget.
Oh kayak wow gitu. Iya, itu beberapa kali. Dan itu kondisinya nih ya, jalannya cuma segini, kayak cuma satu mobil, tanah merah, jalannya kayak cuma nanjak turun. Tanah lah gitu. Tanah merah, ya tanah merah, jalannya turun. Nggak ada lagi mobil, cuma Nggak, satu-satunya. cuma berdua ini, kan aku sama om. Nah, mobil di depan itu mobil om aku. Nah, di samping-sampingnya tuh udah hutan, bener-bener hutan yang pohon-pohon tinggi. Cuma kedengaran banget suara gauman itu beberapa kali. Makanya kita murotal aja di mobil sampai akhirnya sekitar 5:30 kita nyampe di puncak gunung itu. Itu udah nggak ada apa-apa, cuma ada satu gubuk, terus ada kayak orang duduk, cowok bawa petromak gitu. Dia diam aja. Terus kita kayak, oh apa kita tanya aja gitu, karena kan ini udah posisinya di atas banget, di atas nggak ada jalur lagi. Udah kita tanya nih, misi Pak, kalau jalur untuk ke pendopo apakah benar gitu. Dia cuma tatapannya polos gitu, terus pergi aja, ninggalin kita. Terus gak lama hilang, karena kan itu luas ya, maksudnya luas, kayak kita bakalan kelihatan lah dia kemana gitu. Itu nggak ada. Akhirnya kita udah panik kan, diskusi. Terus udah tuh gak lama tiba-tiba ada mobil kehutanan, polisi kehutanan. Jadi kayak mobil jeep, tapi jeep lama gitu. Ada tulisannya patroli polisi kehutanan. Itu nggak tahu tahun berapa, cuma mobil lama gitu. Terus mereka berhenti, turun, nanyain ke kita, kalian kemana? Gitu kan, mau ke pendopo Pak. Ini akhirnya itu ada berlima, ada 5 orang, ada 2 yang kurus-kurus gitu, ada lagi yang ya agak gemuk gitu. Nah, yang 2 ini tuh mau nunjukin jalan, yang satu tuh mau nyasarin lagi, yang satu yang baik. Maksudnya mau nyasarin gimana? Jadi kan berdua nih, mereka ngambil kertas gitu, kayak mau ngegambarin maps-nya. Terus pas ngegambarin maps, mau salah gitu. Yang satu lagi kayak, jangan gitu, nanti mereka kesasar lagi. Oh. Iya, yang satu lagi kayak diambil, yang satu lagi kayak ikutin aja jalan. Jadi jalannya tuh posisinya kan ini udah hutan-hutan, itu cuma ada belok kiri dan lurus. Lurusnya tuh kalau belok-beloknya tuh selalu ke kanan. Kalau yang ke kiri tuh udah pasti itu kayak masuknya ke hutannya nggak ada jalan lagi. Nah akhirnya kita ngikutin mobilnya, terus dimarahin, kalian jangan ikutin kita. Terus kita kayak, oh ya ikutin yang udah diarahin tadi jalannya. Ya udah, akhirnya kita nunggu mobil mereka jalan dulu, baru kita jalan. Nah mereka tuh beloknya ke kiri, ke yang jalan buntu itu, yang hutan-hutan. Jadi kan kalau hutan, jalan buntu kita bisa lihat dong dia arahnya kemana. Pas mereka belok, nggak ada mobilnya. Bener-bener nggak ada. Itu nggak ada belokan sama sekali. Cuma kita pikir karena itu udah mau maghrib, kita pikirnya tambah malam kan di hutan. Jadi ya udah, akhirnya kita ikutin aja. Semoga mungkin itu sebuah petunjuk gitu. Ini posisi udah gelap ya? Udah mau matahari terbenam gitu. Ini sempat yang di video ini tuh? Iya, yang di videoin itu kayak gitu. Posisi kondisinya tuh kayak senja, remang. Boleh itu lihat tuh, lagi nggak? apa? Boleh lihat lagi nggak videonya? Boleh dilihat lagi. Ini setelah yang polisi patroli itu ini ngasih jalan.
Oke. Nah, di sini tuh udah janggal kan? Udah janggal. Nah, mulai nih abangku, ya kakakku, dia kan sensitif, jadi dia inisiatif sebelum baterainya habis tuh, ya dia sebenarnya niatnya untuk kayak bukti aja gitu. Kalau kenapa-napa ada bukti gitu. Dia video kan, dia videoin. Di situ hawanya udah mulai beda gitu. Selama perjalanan, kalau dari aku itu liatnya kan itu tinggi-tinggi kan pohonnya. Jadi antara pohon dan pohon itu kayak ada bayangan hitam setinggi pohon itu ikut gitu. Jadi kalau kita mobil, kalau jalan kan itu pohon-pohon kayak ngikut kita kan. Itu kayak ada yang ikut lari gitu bayangannya. Cuma kita pikir kayak mungkin karena senja gitu, kayak salah lihat juga kan. Ya udah akhirnya kita lanjutin perjalanan nih. Nah, pas dilanjutin perjalanan kita bertemu nih sama truk membawa kayu. Truk pembawa kayu kayak potongan pohon gitu. Kita tanya lagi, make sure nih jalannya bener gak sih gitu. Nah, kita tanya kayak, Pak, apakah jalannya benar? Tadi ya, betul. Kalian jalan duluan aja, takutnya kenapa-napa. Dia ikutin dari belakang. Dia kayak, oh ya baik, mungkin dia mau ngejagain kita dari belakang gitu. Itu tuh kita sengaja pelan-pelan jalannya. Mereka tuh jadi si mobil tuh di belakang kita bener. Kita liatin terus ke belakang, gak ada mobilnya. Gak ada lagi, sama kayak yang tadi. Itu kan gak ada jalan, cuma sejalur itu. Dan posisinya kita pelan-pelan bener-bener konvoy gitu. Awalnya ada kayak beberapa menit gitu dia ada. Nah, pas udah kayak sekitar gak nyampe 5 menit itu ini hilang, gak ada. Nggak sempat di video nih itu yang truk ya? Enggak. Karena kita kan fokus yang ke depan itu kan. Gak Tapi ada. itu kayak orang biasa pas ngobrol. Orang biasa, cuma mungkin nggak ngeh kali ya. Itu tuh ininya tuh nggak ada gitu loh, kayak bunian kali ya. Ininya rata gitu. Garis bibirnya nggak ada? Iya, cuma karena kita dalam kondisi itu nggak mikir nggak sih kalau itu orang beneran atau enggak gitu. Cuma kalau pas diinget-inget lagi, ya juga ya gitu. Karena secara kan kita, logika kalau udah malam di hutan nggak nemu jalan pasti panik. Bensin mau habis lagi. Iya itu. Jadi kita tuh hanya berpikirannya antara bensin habis nih, terus di hutan kita nggak tahu ya begal atau apa, sama hewan gak sih di Sumatera nih, kayak harimau Sumatera ya. Kita cuma mikirnya antara orang jahat dan hewan ini aja gitu. Jadi kita fokusnya gimana caranya kita keluar nih. Itu berarti dari 3:30 udah itu harusnya habis gak sih? Nggak habis. Biasanya nggak habis. Cuma kita ya udah gimana fokus nih caranya kita keluar. Nah, akhirnya udah mulai ada penduduk lah. Udah ada penduduk. Terus biasanya kalau di penduduk di desa gitu kan ada yang jual eceran bensin. Terus dia kayak nanya, duh kita tadi ke hutan ke gunung ini. Mereka tuh orang-orangnya kayak gunung mana? Cuma kayak iya nih gini-gini. Cuma mungkin mereka notice nih, kalian cepet aja, jangan lama-lama di sini. Maksudnya kan kita beli nih ya ke mereka, harusnya mereka seneng dong kayak dia beli. Ini kayak kita agak diusir nih, kayak kalian cepet keluar, jangan sampai lewat 7:30. Itu pastinya jam 7 malam. Dari 3:30 itu kita nemuin penduduk itu jam 7 malam. Orang di jual bensinnya gimana? Itu kayak orang biasa aja. Cuma ya gitu, mereka kayak bingung. Nah akhirnya kita digituin kan, ya udah berangkat. Pas berangkat tiba-tiba ada motor nyamperin kita, mobil kita itu cewek sama cowok, kayak kita iniin jalan katanya, arahin jalan, takutnya nanti kalian kesasar lagi. Ya udah akhirnya ditunjukin bener nih sampai sama titik yang kita mau nih, pendopo Prabu Mulih ini. Udah awalnya udah ya biasa perkotaan, udah bener titiknya nih.
pas kita mau bilang itu nggak seperkian detik kayak kita mau bilang makasih nggak ada orangnya gitu lagi. Sampai kita mikir kayak apa mungkin ya orang lembut atau apa yang ngasih jalan gitu kan, udah capek udah ini, cuma ya udah itu benar-benar dari 7:30 sampai yang 7:30 yang kita keluar itu bensinnya masih sama. Ya udah tuh akhirnya kita isi bensin, makan, dan itu kita ngobrolin, cek lagi nih. Abis dari sini takutnya kita nyasar lagi, kan gitu. Pas dicek di Google Maps-nya nggak ada jalur yang tadi kita lewatin. Bener-bener nggak ada, dan kita make sure kan, takutnya error kah, nggak ada sinyal, masih nggak ada sinyal. Udah beberapa HP dicek nggak ada, emang nggak ada jalannya. Jadi harusnya yang jalan kita lalu itu muter. Kok kita tuh kayak lurus gitu, dan itu nggak ada jalan kata orang, nggak ada jalan sebenarnya. Saling salah-salahin lah, karena kan aku nih yang bikin titik Google Maps-nya kan, nih jadi salah nih gini-gini, harusnya ya biasalah kayak anak-anak. Bahaya salah-salah. cewek dikasih Google Maps. Iya nggak tahu kan. Ya udah tuh akhirnya ya udahlah gitu kita. Tapi pas di jalan itu nyetel murotal. Iya, nanti ada suaranya kok itu di videonya. Ya di mobil kita nyetel Murata aja terus. Karena ya mikirnya kalau kenapa-napa atau apa, mungkin kita doa aja selama di perjalanan itu. Gak mikirin oh itu gaib, oh apa, karena ini hutan nih gitu, hutan gitu. Ya udah tuh, akhirnya kita. Kalau nggak salah di video itu ada ini ya yang penampakan itu ya. Ya ada beberapa. Boleh lihat lagi nggak? Boleh. Yang udah dilingkarin. Ya, ada yang hitam. Kayak lari yang kata aku tadi. Ini yang pertama tadi tuh kayak lari gitu dia, hitam. Yang putih-putih ini apa? Yang putih itu yang awal ya? Oh ini ya cewek. Terbang dia kan. Kalau yang awal itu yang ngikut sampai Bandung nanti. Ada. Itu yang ngikut sampai Bandung. Oke, tapi kamu nggak inget ya? Yang dari awal ketemu si penjual bensin itu apa nggak punya garis bibir juga? Enggak. Nggak. Cuma yang tuh kakak sih, karena mungkin emang dia udah notice, mungkin gak bilang. Cuma kayak kalau orangnya yang seingat aku emang orang biasa aja, gak ada yang ini. Baru yang supir truk itu yang ada garisnya itu. Iya, tuh akhirnya udah nih kita karena udah capek dan lain-lain, akhirnya kita nyari ya rest area mungkin kayak rumah makan gitu untuk tidur. Di sini posisinya HP tuh semua mati. Udah mati, terus mau tidur nih. Tapi bunyi Google Maps-nya. Dalam 200 meter belok kanan. Dalam 200 Kita langsung meter kaget kan? belok kanan. Bangun. Gak mungkin nih HP siapa? Karena kan ini kita tidur di mobil semua nih. HP tuh di tengah-tengah itu. Kita langsung lihat, di cek lagi, emang mati. Mobilnya HP-nya mati semua. Kayak kita mikir mungkin dari luar, karena di situ cuma kita doang, jadi jauh dari orang itu kita parkirnya. Dan kalau mobil yang om satu lagi juga sama, HP-nya mati semua dan lagi tidur pas kita cek. Anjir, ini serem banget sih, gue merinding parah didengar. Yang paling merinding ini sih karena suara ya, itu jelas. Kalau yang di hutan kan kita ya samar-samar lah gitu kita mikirnya. Jelasnya tuh di video kan. Kalau yang ini kan beneran bunyi yang gue gitu. Dalam 200 meter belok kanan.
kayak belum dimatiin ya gitu. Pas itu kan ya kan HP-nya mati. Akhirnya nih ya besoknya udah tidur, kita udah pagi, kita kayak mikir aja yang di pemukiman itu tuh apa ya, kayak bener-bener nyuruh kita cepet keluar dari sini gitu. Dan sampai bilang kayak kalau 7:30 nggak keluar dari sini takutnya kalian nggak bisa balik gitu. Lalu udah nih udah seger, udah apa, kita lanjut lagi perjalanan ke Bandungnya. Nyampe lah nih udah di Lampung nih, udah di daerah Lampung. Kita berhenti di salah satu SPBU. Jadi ini SPBU seperti biasa, itu kayak toiletnya, mau pada ke toilet. Jadi posisinya belah sini bilik di depan sininya tuh kaca. Jadi kita tuh bisa lihat di balik kacanya gitu, kaca bening. Nah kalau yang kita lihat itu tuh kebun aja. Jadi kita bisa lihat kebun gitu. Tapi kakakku bilang ke mama sambil nunggu gantian ke toilet tuh, wah ada acara apa ya? Yang dia lihat tuh kayak suasananya kayak rakyat zaman dulu, kayaan. Jadi yang cowok pakai pangsi namanya, pangsi hitam-hitam, yang ceweknya pakai kemban, terus ininya jarik, terus kayak mereka bawa nampan, ya aktivitas kayak di film-film gitu kan. Terus mama langsung bilang kayak, terus udah jangan diomongin gitu, itu kebun gitu. Nah kakakku baru sadar ternyata yang dia lihat tuh dia doang yang lihat gitu. Terus oke. Akhirnya kita berlanjut. Nah ini di kapal kita naik di belakang. Posisi malam? Iya malam, mau ke subuh. Ya, itu kan jalan Lampung kan gelap banget itu. Iya itu gelap banget. Udah di kapal, udah di ferry, kita mau istirahat. Tanteku kayak udah mau setengah tidur, dia lihat ada yang diri di depan dia, cewek cantik, pakaian merah, terus kayak pakaian ratu zaman dulu gitu. Jadi di sininya kayak ada mahkota gitu, terus di sininya kayak gelang. Dia kayak cuma gini, terus senyum gitu. Coba ya udah tidur lagi. Terus pas bangun, tanteku nanya ke aku dan lain-lain kayak, ada acara apa ya di ferry ini? Karena ini ferrynya yang lumayan bagus gitu loh. Gak ada acara apa. Ada yang cosplay ya kan? Gak ada, sepi kok dari tadi kita kan tidur bareng, kayak bener-bener tidurnya bareng gitu. Masa sih nggak lihat tadi pas kita mau merem nih, ada di depan kita tuh ada yang cosplay nih, cewek. Cuma kayaknya enggak deh, nggak ada kok. Ya udahlah, mungkin capek, balik lagi nih, capek. Akhirnya udah tuh nyampe di Merak. Udah, akhirnya kita ke rest area deket itu, mau tidur lagi karena takutnya lumayan nih dari Merak ke Bandung tuh masih jauh gitu. Tidur lagi, itu ada lagi ceweknya dan tanteku lagi yang lihat. Itu tante kan langsung ngomong, nggak dilanjut tidur, langsung teriak kayak, tuh itu ada lagi. Kita bilang, mana, nggak ada. Di mana ada? Di deket mobil. Si cewek itu ada lagi. Jadi dia sama posisinya kayak di kapal tadi. Dia diri, senyum. Dengan merah-merah itu? Ya cantik aja, kayak pakai baju kerajaan warna merah, ada biru-birunya. Cuma kita mikir, masa sih ini udah 2 kali, kayak cuma kita udah tidur. Gak usah dipikirin lah, udah lupain, kayak kita masih di perjalanan, masih jauh, jangan diceritain dulu lah. Tuh ya udah lanjut perjalanan mau ke Bandung lagi. Itu truk. Jadi tiba-tiba truk tuh ngerem mendadak gitu, mau nabrak juga.
Nah, untungnya enggak. Akhirnya karena takut gimana-gimana, kita berhentilah di rest area kilometer, udah deket Bandung nih, kilometer 88. Di situ kita udah relax kayak udah mau nyampe Bandung nih akhirnya gitu kan. Akhirnya udah udara Bandung, beda banget kan itu kan. Udah cerita-cerita lah semua tuh runtutan kayak kenapa ya kita bisa ke gunung, bener gak sih? Nah itu kan kalau kemarin bisa jadi error karena itu masih daerah situ kan si Google Maps. Ini udah nyampe Bandung dong, dicek lagi emang gak ada yang gunung itu dan lain-lain. Jadi tuh akhirnya kita cerita-cerita, iya gini-gini. Ya jadi ceritalah kita cerita keluarga, cuma kayaknya kita keep aja deh, kalau diceritain ke orang itu nggak akan logis gitu kan. Akhirnya jalan lagi. Ini terakhir nih, omku sekarang, bukan yang mobilku. Itu dia dikit lagi, itu mau nabrak bus. Sampai di klakson bus. Jadi kayak dia tiba-tiba kayak yang ketiduran itu sleep. Micro sleep. Ya micro sleep itu. Tiba-tiba terus udah mau nyampe Bandung tuh biasanya ada baligo. Kayak selamat datang Bandung gitu. Nah papaku tuh orangnya suka bercanda. Dan kan sebelumnya juga kayak aku model gitu. Kayaknya ini deh kayak teman kamu ya suka model. Kita tuh lihat nih bareng-bareng bercanda. Jadi selamat datang Bandung itu cewek. Kita kan nggak tahu ya yang apa yang dilihat tanteku gimana, itu cewek pakai pakaian sama adat ya kerajaan, di sini ada itunya, cantik banget. Terus senyum gitu kayak ya udah kita bercanda-bercanda, apa sih kayak masa kenal enggak lah gitu. Akhirnya udah tuh nyampe di Bandung kan, di gerbang tol. Kita mau berpisah lah antara aku dan omku gitu. Yang pertama kali ditanyain kayak pas kita kan ke pinggir gitu mau yang ditanyain bukan kayak ya udah ya kita pisah gitu kan. Yang ditanyain tanteku, tadi lihat baligo selamat datang Bandung nggak? Kita ketawa-ketawa dong kayak iya tuh tadi papa bercanda masa temen gitu kan. Tanteku dengan muka yang udah pucet lagi dia bilang itu yang dia lihat di kapal sampai di Merak. Dan kayak mirip iya. Memang merah-merah begitu. Iya, sama orangnya. Ya kan kita nggak tahu yang tanteku lihat kan, dia cuma bilang ya ada yang pakai baju gitu kan. Wah gila sampai Bandung gimana ya, kayak ya udah berdoa aja lah gitu. Dan akhirnya itu kita nyampe 4 Juli itu kan di Bandung jam 12-an. Itu hampir selama 1 minggu Kak kita linglung. Jadi kondisinya kita udah di rumah ya, udah seminggu. Selama seminggu itu kita kalau duduk atau apa tuh rasanya masih di mobil. Kayak suara-suara jalan, suara-suara ini. Terus kalau diajak ngobrol juga nggak nyambung gitu. Seminggu itu. Terus tadinya kita mau nge-keep ini dari kakek. Cuma ya kakek yang membuka obrolan kayak udah ketemu katanya. Kakek yang di mana? Kakek yang di Bandung. Yang tadi nelepon make sure yang di awal yang Oh, dia nelpon ya tadi itu. Pas sudah nyampe Bandung, kita kan sebenarnya mau nge-keep ya cerita ini. Terus kakekku pas ketemu. Jadi kalian sudah ketemu. Yaudah akhirnya kita cerita. Jadi ternyata kita ada leluhur di Palembang, kayak sebenarnya pengen kita tuh kesana lah gitu. Tapi bukan ke dunia itu, kayak ke daerah situ aja, ke daerah Prabu Mulih itu. Cuma karena ada di gunung yang kita itu tuh ada 2 kerajaan, bentrok lah. Jadi yang positif dan negatif ini tuh makanya kita kayak ketarik ke sana gitu, ke dunia mereka gitu. Dan yang di video pertama tuh ada yang cewek yang agak di atas gundukan itu yang ngikutin sampai Bandung. Emang kamu diikutin? Iya itu yang diikutin yang tadi kan yang sampai Bandung itu. Yang cewek itu. Setelah itu diikutin? Enggak sih, cuma yang linglung aja kita seminggu itu. Ya katanya itu, dan si cewek ini nanti mungkin ada kayak gambarnya, kalau aku gambar
ternyata yang kita lihat cantik tadi aslinya enggak, aslinya ya itu dia berlumuran darah merah. Jadi sini ada kayak ular. Yang tadi kita lihat kayak selendang-selendang itu dia kayak ular gitu sebenarnya. Ada gambarnya? Ada. Boleh lihat? Nih tadi kakakku gambar. Jadi aslinya itu yang katanya yang kita lihat cantik kayak ratu gitu-gitu ternyata kayaknya, tapi ya suka ada. Kaget gue. Tadi kayak ada yang gedor tembok ya. Tembok studio asli, nggak bohong gue. Ya dia kalau diceritain suka. Sebenarnya dari tadi yang aku cerita ada di situ kan. Ada di mana? Gak tau sih, tadi aku lihat belah situ sih, cuma Di sini? udah nggak ada ya. Tadi doang. Tadi pas cerita di. Nih, gue nggak gimmick guys. Ini gue merinding parah ya. Padahal nih lagi bulan puasa. Ya dia suka datang kadang kalau misalnya suka remind kan kadang kalau lagi cerita-cerita sama temen atau itu dia emang hawanya langsung beda gitu, dia kadang suka ada. Ya. Itu yang energinya paling kuat dia sih. Yang di atas itu. Dia ikut sampai yang ya gimana sih nggak gede ya, sampai di Baligo coba Bandung ada dia. Nah, Cewek kenapa kamu kayak apa? orang ketakutan? Ada yang ngebel guys. Jam 11:30 malam. Sumpah gue merinding banget guys ya. Gue nggak tahu ini ketokan lagi-lagi dari arah kamar mandi dari belakang situ. Tapi bel ya nggak tahu ya. Di kantor gue sih udah nggak ada orang nih, cuma nama kameramen doang. Tapi bisa jadi paket. Nggak, emangnya tadi kan digambarkan dengan begitu sangat menyeramkan gitu ya. Nggak, kamu pernah lihat nggak sih gitu? Tadi kan bilang katanya nggak datang lagi. Sebenarnya pernah nggak? Kalau kayak sosok yang jeleknya nggak pernah lihat, tapi kalau yang cantiknya pernah sekali di 2022 dia datang. Sama bulan puasa juga. Di mana tuh? Apa? Di Bandung, di rumah. Ceritanya? Lagi bahas dia, terus ya ada suara-suara dulu sama ketok atau apa. Terus kadang pintunya kebuka dia ya muncul sendiri aja, dia nggak lama hilang. Gitu. Cuma lebih seringnya dia kayak di sini itu energinya sih kalau nggak panas sakit kepala. Sekarang agak masih sakit sih sedikit. Kalau kata kakek itu isi merah siapa? Itu yang bentrok energi itu yang jahatnya. Oh. Yang dari kerajaannya satu lagi. Kenapa kok ngikut ya? Nggak tahu. Dia suka aja, ada anak kecil kan juga yang di anaknya tante. Jadi dia pengennya tuh bawa itu anak kecil itu. Kata kakek. Berarti kamu bisa ngerasain energi gitu ya? Iya bisa. Kalau lihat hantu nggak bisa? Sekilas. Kalau yang jelas banget nggak pernah. Tapi paling mendeskripsikan. Misal kayaknya di sana ada deh. Terus kayaknya wujudnya. Cuma beberapa dikirain pikiran aku aja. Tapi pas ditanyain kayak kakak, iya emang bener. Energi kamu bagus juga loh. Sih. Iya. Bisa lihat energi nih berarti. Bisa. Kayaknya kita cocok. Beda energi ya. Beda energi. Bentrok nih. Oke lah kalau begitu ya. Terima kasih sudah datang dan bercerita pengalaman yang mungkin orang nggak akan expect Jakarta 48 punya pengalaman masuk ke kampung Bunian. Ya kampung bisa. Dan sampai sekarang bahkan tadi nggak tahu siapa itu tadi yang drak gitu. Nggak gimmick ya. Nah kalau menurut kalian sendiri sebenarnya apa sih yang dialamin sama
doi nih, boleh banget komen di bawah. Bisa nggak kita undang versi kakaknya nih? Sebetulnya apa kalau dari sudut pandang kakaknya? Mungkin beda apa yang dialamin sama kakaknya dan juga sama Mega. Berarti sekarang Mega sibuk apa? Aku freelance aja, iklan, ya endorse konten mungkin. Nyanyi masih nyanyi? Enggak sih nyanyi. Udah nggak? Boleh dikit nggak nyanyi? Enggak deh. Oh enggak deh, kenapa? Jelek suaranya. Oh, duet kita duet, mau nggak? Ada lagu mungkin. Lagu apa ya? Hah? I want you, itu? Iya, Heavy Rotation ya. Tahu tapi. Joget Tahu. dong kita. Nyanyi aja kali. Oke, dari kamu dulu ya. Oke. Oke. 1, 2, 3. I want you, I need you, I love you di dalam benakku. Keras berbunyi irama musik itu, heavy rotation. Terima kasih. Ya, Kak Wulan makasih, sudah. Kak. Kak Wulan lagi. Kak Mega. Kak Mega sudah. Ayo lo bulan siapa? Oke. Pesan terakhir dari gua buat kalian ya yang mudik, hati-hati di jalan, jangan buru-buru, jangan senggol bacok karena sekali lagi rumah menunggu kalian pulang dengan selamat. Gue doain semoga Paralan dan Erjel Satset yang mudik tahun ini dilancarkan dan diselamatkan. Gue Fajar Ditya, RJ5 undur diri. Ciao.